kita membaca surat Fatihah yang nantinya pengarang kitab akan terlimpahkan, akan diberi limpahan barokah dari pengarang kitab Matan Ar-Rahbiyah ini. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa talamidatina wa tilmidatina wa asatidatina wa ustadatina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna allaha yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ala niyati anna allaha yaftahu qulubana futuhal arifin wa yuyassiru kulla umurina min umuri dunya wad din wa yuwaffiquna fi fahmi kitabikal karim wa fi fahmi sunnati rasulih wa ala niyati anna allaha yumidduna bimadadi sahibi hadzal kitab wa ala niyati anna allaha yakhtaru lana bikulli khairatihil mubarakati fi kulli nafas wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan. Kita kemarin sudah sampai pada nazam tsummas salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbihi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi. Jadi kemarin kita sudah dijelaskan bahwasanya pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan membaca hamdalah atau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat dan tak lupa salam juga beliau sertakan, ditujukan kepada Nabi kita, Nabi yang membawa agama Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi penutup utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sholawat serta salam itu juga ditunjukkan kepada keluarga-keluarga Nabi Muhammad dan juga kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Sekedar pelengkapnya, ketika kita membahas sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, kemudian keluarga Nabi Muhammad beserta sahabatnya Nabi Muhammad, di sini dijelaskan atau saya tulis pengertian alu sayyidina Muhammad ono loro kategori. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab salaf, di situ dijelaskan bahwasanya arti alu sayyidina Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara umum ada dua kategori. Yang pertama adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib yang iman kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika redaksi alu sayyidina Muhammad kita temukan, itu bisa diartikan adalah anak cucu Hashim dan anak cucu Muthalib yang beriman. Tapi konteksnya ini adalah dalam hal zakat. Nah, yang kedua, pengertian alu sayyidina Muhammad itu adalah kabeh wong mukmin. Seluruh orang yang beriman kepada Nabi Muhammad itu tergolong keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun konteksnya ono ing sakjroné doa. Nah, kalau konteksnya adalah doa, maka seluruh mukmin yang beriman kepada Nabi Muhammad
itu tergolong keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, pengertian sahabat. Ini secara umum, saya ambil secara umum ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, sahabat itu adalah wong sing tau kumpul Kanjeng Nabi tur iman. Jadi siapapun yang pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW hingga matinya iman kepada beliau, merekalah yang disebut dengan sahabat. Dan ini adalah pendapat yang memang sangat diketahui oleh banyak kalangan. Memang sahabat definisinya adalah demikian. Namun ada sebuah pendapat yang memang mungkin sangat berbeda sekali ya dengan pendapat yang sebelumnya. Kalau yang kedua ini, wong sing urip semongso karo Kanjeng Nabi. Jadi dia itu adalah orang yang pernah hidup di masa Nabi masih hidup. Dia pun iman kepada Nabi Muhammad. Dia tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah nabinya. Senajan ora tahu kumpul, meskipun tidak pernah kumpul. Ini adalah dua hal yang berlawanan. Kalau yang di atas tadi sebelumnya adalah kumpul Kanjeng Nabi. Kalau ini yang penting iman kepada Nabi meskipun tidak pernah berkumpul. Dan ini banyak dibahas, yang termasuk sahabat yang seperti ini tuh yang siapa? Nah, salah satunya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, beliau itu adalah seseorang yang tahu dan iman tentang Nabi Muhammad, namun semasa hidupnya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad mengenali yang namanya Uwais Al-Qarni. Meskipun Nabi Muhammad gak pernah bertemu, tidak pernah melihatnya, tapi Nabi Muhammad tahu kalau ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia kenal Nabi Muhammad, dia tahu tentang Nabi Muhammad, dia iman kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau pembahasan ini kita bahas dalam ilmu hadis, tentunya Uwais Al-Qarni tidak termasuk sahabat. Banyak yang mengkategorikan Uwais Al-Qarni itu adalah tabi'in. Karena apa ya? Karena memang nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sama sekali. Nah, itu mungkin bisa dicari tentang Uwais Al-Qarni, bagaimana dia itu akhlaknya seperti apa. Nah, kenapa kok sampai Nabi Muhammad nggak pernah ketemu tapi bisa kenal, nggak pernah ketemu tapi bisa kenal. Nah, ini istimewanya Uwais Al-Qarni. Nanti bisa di searching sendiri, di googling ya, tentang Uwais Al-Qarni. Mungkin kita bisa mengambil manfaat dari cerita sosok Uwais Al-Qarni. Kemudian kita lanjutkan yang selanjutnya, bait yang selanjutnya. Wa nas'alullaha lana al-i'anah fi ma tawakhaina minal ibanah an madhhabil imami Zaidil Faradi. Kiai Musannef atau pengarang kitab. Berarti musannif ini artinya pengarang kitab. Jadi supaya tidak asing tentang istilah musannif, itu maksudnya apa musannif itu? Pengarang kitab. Jaluk pitulung marang Allah Subhanahu wa taala supaya bisa nyampeake ilmu faraid sing nganut madhabi sahabat Zaid bin Thabit sing alim ilmu faraid. Jadi beliau ini juga orang alim. Pengarang kitab Matan Ar-Rahbiyah ini orang alim. Tapi ketika beliau ini mempunyai kesengajaan untuk menjelaskan ilmu faraid yang mengikuti madhab sahabat Zaid bin Thabit, beliau tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa ambil kesimpulan dari sini, bisa kita ambil pelajaran bagaimana orang alim itu beretika. Jadi meskipun dia itu pintar sekali, tapi itu semua murni atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menghindarkan dari sifat kesombongan atas apa yang dimiliki. Jadi sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, tetap apapun harus kita dasari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu faraid yang nanti akan dijelaskan oleh pengarang kitab ini itu menganut madhabnya seorang sahabat
yang bernama Zaid bin Thabit. Karena memang beliau terkenal sebagai orang yang alim ilmu faraid di kalangan para sahabat. Kemudian selanjutnya, "Idz kana dzaka min ahammil gharadi ilman bi annal ilma khaira ma su'i fihi wa aulama lahul abdu tu'i." Kiai Musannaf, pengarang kitab, sengaja pengen jelasake ilmu faraid sing nganut madhab sahabat Zaid bin Thabit. Karena jelasake ilmu faraid sing nganut madhab sahabat Zaid bin Thabit termasuk tujuan sing paling penting kanggone wong sing melajari ilmu faraid. Jadi kenapa kok dari awal beliau ini sengaja menjelaskan ilmu faraid tapi yang ikut madhabnya sahabat Zaid bin Thabit? Karena memang orang-orang yang belajar ilmu faraid itu jangan sampai dia tidak pernah memahami atau mempelajari madhabnya Zaid bin Thabit. Karena memang penting mempelajari ilmu faraid yang mengikuti madhabnya sahabat Zaid bin Thabit. Nah, mengapa demikian? Nanti akan dijelaskan di belakang. Karena memang sahabat Zaid bin Thabit itu punya keistimewaan tersendiri. Bahwasanya beliau itu memang diakui oleh Nabi, mendapatkan legalitas dari Nabi sebagai seorang sahabat yang pandai dalam ilmu faraid, melebihi sahabat-sahabat yang semasa dengannya. Kemudian ilmu syar'i, khususnya ilmu faraid, iku luweh apike perkara sing berusaha dipelajari tur kanggo ngajak-ngajak wong liya melajari. Jadi kenapa kok beliau ini mengungkapkan demikian? Ya untuk memotivasi kita bahwasanya ketika kita belajar mencari ilmu itu sebenarnya kita sudah menapaki sesuatu hal yang paling baik untuk kita kerahkan seluruh usaha kita untuk mendapatkannya. Jadi hal yang paling baik kita keluarkan usaha sekuat tenaga kita itu apa? Untuk ilmu. Terlebih ilmu itu adalah ilmu syar'i, termasuk di dalamnya adalah ilmu faraid. Dan juga ilmu syar'i, terlebih ilmu faraid adalah ilmu yang memang paling utama untuk kita ajak-ajak orang lain untuk mempelajarinya. Itu diungkapkan oleh beliau untuk memotivasi kita untuk belajar ilmu-ilmu yang seperti ini. Wa anna hadzal ilma makhsusun bima qad syaa'a fihi inda kullil ulama bi annahu awwalu ilmin yufqatu fil ardi hatta la yakadu yujadu. Nah, kemudian di dalam bait ini beliau menjelaskan sebuah khususiyah yang dimiliki oleh ilmu faraid. Beliau mengatakan bahwasanya ilmu faraid itu sangat dikenal para ulama dadi ilmu sing bakale pertama kali diilangake saking bumi. Jadi di kalangan ulama itu sudah sangat mengenal sekali kalau yang namanya ilmu faraid itu adalah ilmu yang nantinya akan pertama kali dihilangkan atau disirnakan dari muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa kok para ulama sampai tahu hal itu? Bahkan viral ya. Kalau mungkin kalau orang sekarang bilangnya viral, masyhur itu, viral. Di kalangan para ulama tidak ada yang membantah kalau ilmu faraid itu memang demikian. Hal itu berdasarkan adanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraidha wa 'allimuha, fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Rawahu Ibnu Majah. Nabi Muhammad pernah berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Hurairah, "Ta'allamul faraid, pelajarilah kalian ilmu faraid, wa 'allimuha, dan ajarkanlah ilmu faraid." Kemudian beliau menegaskan, "Fa innahu nisful ilmi," karena ilmu faraid itu adalah setengah ilmu, setengah dari ilmu.
Dari berbagai macam ilmu yang macam-macam itu, yang banyak sekali macamnya, disiplin-disiplin ilmu yang banyak sekali, itu diibaratkan beliau kalau belajar ilmu faraid itu setengahnya ilmu. Kita mempelajari setengahnya ilmu. Ya, mengapa demikian? Karena yang namanya ilmu faraid itu adalah ilmu yang membahas hal-hal yang berkaitan setelah adanya sebuah kematian. Dan kita tahu di muka bumi ini ada dua hal yang berlawanan, yaitu mati dan hidup. Kayak paronan. Nah, kalau ilmu faraid itu membahas yang kematian. Seakan-akan setengahnya itu adalah hal-hal yang membahas tentang ilmu faraid. Jadi kalau kita belajar ilmu faraid, ya ibarat kata kita belajar ilmu yang ada di muka bumi ini setengahnya. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid itu ditegaskan sama beliau akan mudah untuk dilupakan. Dan itu juga terasa oleh saya juga terasa. Dulu saya waktu belajar kelas 7 juga ya pernah paham, habis itu ya kalau nggak dipelajari lagi cepat lupa. Nggak tahu ini kalau Pak Arif Maulida. Memang kalau nggak dibaca itu kadang lupa. Jadi harus sering-sering belajar membaca. Ya, apapun itu Pak ya. Iya, semua ilmu itu. Tapi kenyataannya memang ilmu ini sekarang sudah banyak yang tidak tidak menguasainya, ya karena memang jarang yang mempelajarinya. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, yaitu ilmu ini ditekankan oleh Nabi adalah hal yang pertama kali akan dihilangkan, dicabut dari umatnya. Bahkan kalau kita melihat sabda Nabi yang lain, beliau itu berkata, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhun nas. Fa inni mru'un maqbulun wa innal ilma sayuqbad hatta yakhtalifal ithnani fil faridah fala yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Jadi beliau menekankan untuk belajar ilmu faraid, kemudian kalian ajarkan ilmu faraid. Mengapa beliau tekankan hal itu? Karena Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang juga paham ilmu faraid, itu adalah manusia biasa yang juga nanti akan mati. Imru'un makbulun. Jadi Nabi juga akan meninggal dunia. Dan ilmu nanti juga akan ikut hilang bersama ahlu ilmu tadi. Jadi kalau ilmu itu hilang, maksudnya ya yang punya ilmu itu meninggal dunia atau meninggal. Nah, nanti dampaknya apa? Seperti apa yang disabdakan Nabi, hatta yakhtalifal isnani fil faridah. Nanti akan ada dua orang yang saling berselisih tentang bagian warisan mereka. Karena mereka berselisih, mereka butuh seorang yang dapat menyelesaikan pertikaian mereka. Namun apa? Fala yajidani ahadan. Mereka tidak dapat menemukan satupun orang yang dapat menyelesaikan pertikaian mereka. Fala yajidani ahadan yafsilu bainahuma. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW menguatkan apa yang disampaikan oleh pengarang kitab tadi, bahwasanya ilmu faraid adalah ilmu yang punya khususiyah tersendiri dan sangat viral di kalangan ulama sebagai ilmu yang pertama kali akan dihilangkan dari muka bumi, sampai-sampai nanti sudah tidak ada yang paham lagi tentang ilmu tersebut. Kemudian wa anna zaitan khussala mahalah bima habahu khatamur risalah min qawlihi fi fadlihi munabbiha afradukum zaitun wa nahika biha fakana aula bittiba'i tabi'i la siyama wa qad nahahu Syafi'i. Sahabat Zaid bin Thabit tadi sudah dijelaskan di awal, disinggung. Sahabat Zaid bin Thabit iku sahabat sing diistimewaake Kanjeng Nabi, dadi sahabat sing paling alim ilmu faraid. Jadi memang sahabat Zaid bin Thabit ini seseorang yang memang diistimewakan oleh Nabi, diberikan legalitas sebagai seorang sahabat yang paling pandai ilmu faraid di antara sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada berbagai riwayat, salah satunya ini disinggung di dalam Nazam. Nabi Muhammad pernah mengatakan afradukum Zaidun, yang artinya
orang yang paling pandai ilmu faraid di antara kalian wahai para sahabat itu adalah Zaid bin Thabit. Ini klaim beliau di depan para sahabat yang begitu banyak saat itu. Nah, mula sahabat Zaid bin Thabit dadi sahabat sing luweh utama dianut. Karena kalau kita mengikuti madhab sahabat Zaid bin Thabit artinya apa? Artinya kita mengikuti seorang sahabat yang memang diakui kehebatannya, kealimannya oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang pandai ilmu faraid. Ya, tentunya sudah layak, selayaknya kita untuk ikuti madhabnya beliau. Luweh-luweh Imam Syafi'i ana ing ilmu faraid ngerujuk sahabat Zaid bin Thabit. Nah, kita tahu Imam Syafi'i itu siapa? Imam Syafi'i adalah salah satu di antara madhab 4 yang kita kenali, yaitu ada Imam Malik, kemudian ada Imam Hanafi, kemudian ada Syafi'i, kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Dan ternyata Imam Syafi'i ini di berbagai masalah tentang ilmu faraid itu banyak sekali yang merujuk kepada pendapatnya sahabat Zaid bin Thabit. Nah, untuk tambah wawasan ya, ini sempat saya cari. Jadi beliau Imam Syafi'i itu punya kitab Al-Um. Itu kitab fikihnya Imam Syafi'i karangan beliau sendiri. Ini di dalam kitabnya di bab Mirasil Jaddi, bab menerangkan warisannya seorang kakek. Beliau berkata seperti ini. Wa qulna idza warisal jaddu ma'al ikhwah qasamahum ma kanatil muqasamatu khairan lahu minas sulus. Fa idza kana sulusu khairan lahu minha u'tihi. Wa hadza qaulu Zaid bin Thabitin wa anhu qabilna aktsaral faraid. Itu kalimatnya wa anhu qabilna aktsaral faraid. Jadi beliau itu banyak sekali menerima pendapat-pendapatnya sahabat Zaid bin Thabit dalam ilmu faraid. Aksaral faraid artinya banyak sekali permasalahan-permasalahan faraid yang diterima oleh Imam Syafi'i dari sahabat Zaid bin Thabit. Bahkan di redaksi selanjutnya beliau mengatakan wa ilal hujjati dhahabna fi qouli Zaid bin Thabitin wa man qala qaulahu. Saya mengikuti hujjah atau dalil-dalil yang digunakan oleh pendapatnya Zaid bin Thabit dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya sahabat Zaid bin Thabit. Ini diungkapkan beliau langsung di dalam kitab umnya. Ini membuktikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh pengarang kitab Matan Rahbiyah tadi itu memang benar adanya. Jadi sudah selayaknya kita pelajari ilmu faraid ini yang sesuai dengan madhabnya sahabat Zaid bin Thabit, karena Imam Syafi'i yang kita ikuti madhabnya pun ternyata demikian gitu. Fihil qaula an ijazi mubarra'an an wasmatil al-ghazi. Jadi di muqaddimah yang terakhir ini beliau mengatakan Kiai Musannef ana ing kitab faraid iki gunakake redaksi atau kata-kata yang ijaz. Nah, ijaz itu diartikan sebagai sithik lafate akeh maknane. Jadi redaksinya sedikit tapi maknanya berlimpah. Kayak alfiyah juga ya. Ya, seperti alfiyah ya. Sama seperti alfiyah. Yaitu semua dalam rangka supaya gampang dipahami, supaya ora akeh salahe. Ya, itu adalah muqaddimah yang disampaikan oleh pengarang kitab Matan Ar-Rahbiyah. Saya kira untuk materi yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Ya, terima kasih Pak Sofi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak kelas 7, silahkan bisa langsung video call atau bisa menulis pertanyaannya di dalam kolom komentar. Ada yang bertanya nggak Pak? Nah, ada
yang bertanya dari 7M Muhammad Iqbal Al-Farizi. Dia bertanya, Assalamualaikum Yi, nama saya Iqbal Al-Farizi kelas 7M. Iya, apakah Zaid bin Sabit itu sahabat Nabi? Pertanyaan. Kemudian ada lagi, Assalamualaikum Pak, nama saya Iqbal Al-Farizi lagi. Pak, kenapa ilmu faraid itu penting? Nah, Ya, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sudah diutarakan dari eh, santri-santri kelas 7 MTSN UTBS Kudus. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah apakah Zaid bin Thabit itu itu sahabat sahabat Nabi. Nabi? Ya, tadi kan dari awal redaksi yang saya tampilkan di screen ya, itu memang sudah saya tulis sahabat. Jadi Iya. memang beliau itu sahabat. Nah, mungkin sedikit Tapi ini beda sama Zaid yang dibikin contoh di Nahwu Sharaf itu beda Pak ya. ya nggak tahu kalau yang di Nahwu itu siapa, saya juga nggak tahu sampai Tadi kan sekarang. ada Ja'a Zaidu. Ya, tapi nggak tahu itu yang mana, Zaid yang mana. Ya, ini sedikit tambahan ya tentang Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini adalah namanya memang Zaid, kemudian ayahnya namanya Sabit, kemudian kakeknya namanya Ad-Dhahhak. Beliau adalah seorang sahabat, tapi tergolong sahabat Ansor. Kita tahu kan ada Ansor, ada sahabat Muhajirin sama Ansor, ya kan? Nah, ini Zaid bin Sabit itu kategorinya adalah sahabat Ansor, sahabat Ansor. Jadi ketika Nabi itu pindah dari Makkah kemudian ke Madinah, di Madinah itu sudah istilahnya diterima kedatangannya oleh orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka dinamakan sahabat Ansor. Ini saya mengutip sedikit penjelasan tentang siapa tadi sahabat Zaid bin Thabit. Qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa ibnu khamsa asyrata sanatan. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah untuk hijrah itu ya, itu beliau masih berumur 15 tahun. Masih muda. Nah, kalau sekarang ya mungkin baru kelas 3 MTS. Iya. Baru kelas 3 MTS. Wa tuwfiya bil Madinati sanata khamsin wa arba'in. Dikatakan bahwasanya beliau itu meninggal di Madinah tahun 45 Hijriah. Tahun 45 Hijriah. Sekarang Madinah, tapi dulu sebelum Nabi pindah namanya Yathrib. Nah, itu sedikit tentang Zaid bin Thabit. Dan banyak sekali sebenarnya riwayat-riwayat atau asar-asar dari sahabat atau para tabi'in yang menjelaskan tentang kehebatan Zaid bin Thabit, sehingga beliau dikatakan oleh Nabi afrodukum Zaid, orang yang paling pandai ilmu faraid. Ya, ini terus pertanyaan yang kedua tadi. Yang kedua tadi, kenapa belajar ilmu faraid itu penting Itu ya penting, tadi. ya. Kenapa ilmu faraid itu penting? Ya kenapa tidak penting? Kenyataannya kita sebagai orang yang hidup di dunia ini kan pasti akan menghadapi kematian. Kita akan menghadapi kematian, dan tentunya orang di muka bumi ini kan punya hak kepemilikan atas sebuah harta ya. Atas sebuah harta. Nah, terus ini nasibnya gimana? Ketika orang yang punya harta berpuluh-puluh juta, mungkin bermiliaran atau triliunan atau apalah itu, ketika dia mati terus nanti akan berpindah ke siapa? Nah, inilah yang coba dijelaskan, diatur oleh Al-Quran, diatur oleh Sunnah, bagaimana mengatur hal ini, sehingga kita belajar ilmu faraid ya memang sangat penting sekali, karena itu membahas sebuah kehidupan kita selain hidup, yaitu mati. Berarti harta peninggalan orang mati itu tidak boleh asal dibagi-bagi ya. Iya, aturannya ya ya. memang di ayat Al-Quran kan sudah ada surat An-Nisa itu yusikumullahu fi auladikum dan seterusnya itu. Ya memang di Al-Quran pun dinas seperti demikian. Ya saya kira itu Bapak, Ya. untuk pentingnya belajar ilmu Itu ya faraid. untuk kelas 7M tadi, Muhammad Iqbal Al-Farizi. Itulah kenapa ilmu faraid itu penting. Kemudian ada yang tanya lagi nih, dari 7D Muhammad Amna
Syaroful Kamil. Dia bertanya, "Yi kitabnya itu yang mana? Kitabnya sing pundi?" Terus ada lagi dari 7J Husain Abdullah bertanya, "Di mana kita bisa mendapatkan kitab Matan Rahbiyah?" Ya, ya mungkin ini memang belum pernah saya sampaikan ya. Gini, jadi mungkin ada beberapa anak yang sudah membeli kitab di koperasi MTS TPS Kudus. Itu kitabnya berjudul Ar-Risalatu Al-Hadhikiyah. Kebetulan saya kok nggak bawa kitabnya. Nah, Ar-Risalatu Al-Hadhikiyah itu adalah terjemahan yang dibuat oleh salah satu masyayikh kita, yaitu Ki Haji Ahmad Rafiq Al-Hadik. Nah, beliau itu menjelaskan sebuah kitab yang bernama Matan Ar-Rahbiyah. Namun penjelasan beliau yang bukan beliau yang kemudian dibeli kalian di koperasi itu adalah terjemahan yang dibuat oleh beliau, penjelasan yang dibuat oleh beliau, tapi kitab aslinya yang dijelaskan oleh beliau adalah Matan Ar-Rahbiyah. Syair-syairnya itu Matan Ya, Arabiyah, Ar-Rahbiyah. tapi diterjemahkan oleh Romo Yai, terus namanya kitabnya Ya, diganti. namanya beliau sendiri dinamai Dinamai Ar-Risalatu ya, Al-Hadhiqiyah. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalian mungkin sudah ada di tangan kalian. Kitabnya sudah dibawa anak-anak berarti ya. Ya, kalau yang sudah beli dari MTS, dari koperasi MTS itu sudah ada sebenarnya. Ya, tinggal dilihat saja di dalamnya itu yang bentuk nazam-nazam itu yang namanya Matan Ar-Rahbiyah gitu. Jadi nadom yang ada di dalam kitab yang sudah kalian pegang itu nadomnya itu Matan Ar-Rahbiyah. Untuk siapa tadi? 7J Husain Abdullah ya. Itu kitab yang sudah kamu pegang, matanya itu namanya Matan Ar-Rahbiyah, kemudian diterjemahkan oleh masyayikh kita, kemudian menjadi kitabnya itu terjemahannya itu menjadi Risalah Al-Hadikiyah gitu. Ini ada yang bertanya lagi dari PP Tashwikul Furqan. Madhab lain ilmu faraid napa mawon yi? Ya, madhab yang lain. Jadi kalau ini mungkin sangat melebar sekali ya kalau kita membahas madhab. Jadi ilmu faraid itu kan memang sudah dikenal ketika wahyu Al-Quran diturunkan di dalam surat An-Nisa itu, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Dan saat itu juga sudah dipraktekkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, artinya dikatakan madhab sahabat Zaid bin Sabit itu artinya jalan berpikir beliaulah yang dianggap oleh Nabi sebagai jalan pikir yang memang menurut Nabi itu benar gitu. Atau artinya apa ya? Kita nggak bisa kita katakan ketika kita mengatakan madhab sahabat Zaid bin Sabit terus kita bandingkan dengan madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hambal, enggak. Ini memang jalan pikir mereka saat itu demikian. Jadi para sahabat saat itu juga ada beda pendapat. Namun ketika sampai kepada kita, yang sampai pada kita itu hanya madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, kemudian madhab Ahmad bin Hambal. Kenapa kok itu saja? Karena memang madhab-madhab inilah yang memang apa ya, bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Mengapa? Karena para murid-murid beliau ini membukukan produk-produk pemikiran beliau. Nah, tapi kalau untuk sahabat Zaid bin Sabit, kemudian sahabat-sahabat yang lain ada Mu'ad bin Jabal, itu juga kategorinya sahabat karena dia bisa kategorinya seorang mujtahid, punya pola pikir sendiri. Itu juga dianggap seorang mujtahid punya pola pikir sendiri, tapi tidak sistematis seperti madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik yang dilanjutkan oleh para pengikut-pengikut murid-muridnya, dibuka secara sehingga bisa dipertanggungjawabkan kevalitannya. Namun untuk madhab sahabat Zaid bin Sabit dan lain-lain itu ya istilahnya beda pendapat gitu saja, beda pendapat yang terjadi antara para sahabat saat itu. Ya. Kemudian ini ada yang bertanya lagi dari kelas 7L Muhammad Ahyan Nazim. Mempelajari ilmu faraid hukumnya fardu ain atau fardu kifayah, Pak?
kemarin di pertemuan sebelumnya sudah ada pertanyaan seperti ini. Ya kalau saya baca di dalam kitab-kitab faraid ini memang dijelaskan kalau belajar ilmu faraid ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yaitu ya fardu kifayah kemarin juga sudah saya jelaskan, sebuah kewajiban yang kalau ada satu orang saja yang mau mempelajarinya akan menggugurkan dosa-dosa teman-teman kita yang lain yang tidak mempelajarinya. Ya, terima kasih. Itu ya Muhammad Ahyan Nazim. Kemudian ada lagi yang bertanya ini dari kelas 7K, Muhammad Rifki Angga. Beliau bertanya, Pak, ilmu faraid itu pakai matematika apa enggak, Pak? Itu kemarin alhamdulillah juga sudah saya singgung di awal di pertemuan kemarin. Memang ilmu faraid ini paling tidak kita butuh punya basic atau kemampuan dalam berhitung, karena memang ini adalah akan membagikan bagian warisan ahli waris. Tentu kita harus punya kemampuan berhitung, paling tidak kita tahu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian bentuk-bentuk pecahan. Dan ini nanti bahkan sudah tatap muka, nanti kalau nggak paham matematika masih kurang kemampuan berhitung bisa tanya Pak Arif Maulida. Porok habitnya dipakai nggak, Pak? Kalau porok habit bisa saja dipakai tapi nggak sampai segitu. Nggak sampai banyak ya. Nggak sampai segitu. Kemudian ini ada yang tanya lagi. Itu yang untuk 7K tadi Muhammad Rifki Angga, jadi matematikanya nanti tetap dipakai. Kemudian ada yang bertanya lagi dari kelas 7B, Ahmad Al-Badawi bertanya, siapa penemu ilmu faraid itu, Pak? Penemu ilmu faraid katanya. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau bertanya tentang wade atau pencetus ilmu faraid, ya Allah wa rasulihi, Allah dan rasulnya. Dari Al-Quran. Karena memang ilmu faraid ini jelas dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, itu bisa kalian buka, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain dan seterusnya. Ayatnya itu panjang. Ayatnya juga panjang sekali ya. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa. Mungkin kalau kalian pakai Quran yang pojok itu yang halaman berapa ya? Yang kedua. Dari surat An-Nisa halaman yang kedua itu ada. Ya sampai akhir surat surat An-Nisa, akhir surat An-Nisa itu nanti ada. Ya kalau pertanyaan siapa yang menjadi penemu ilmu faraid, ya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Kita hanya mengurai, menjelaskan, membuat ilmu faraid ini semakin sistematis dan mudah dipelajari ya gitu. Secukup sampai di sini dulu untuk pertanyaannya, Pak ya. Kayaknya antusias banget ya, pertanyaannya banyak. Karena ini memang satu pelajaran. Kita lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi karena ilmu faraid ini kan ilmu yang spesial, jadi ditaruh di akhir agar memang panjang ini, Pak. Biar nanti anak-anak kalau saatnya sudah sampai materi menghitung nanti bisa anak-anak itu bisa enak menghitungnya gitu. Mungkin ada penutup dari Pak Sofi, saya silakan untuk pelajaran pada hari ini. Ya, sebagai penutup saya sampaikan kembali bahwasanya teknis nanti kita belajar, andai saja kok tidak seperti ini, tidak secara daring, itu memang kami minta kalian untuk mempunyai satu buku khusus untuk ilmu faraid. Satu buku itu kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama nanti kalian cukup menulis nazom-nazomnya atau matan rohbiyah tadi, bisa nanti melihat di kitab Risalatul Hadikiyah tadi. Itu kalian salin, tiap bed kalian kasih jarak antar satu bed dengan bed yang selanjutnya cukup 3 baris. Biasanya kita nanti kalau sudah di kelas kita memaknai bareng-bareng. Itu biasanya seperti itu. Kemudian untuk bagian yang kedua, mulai dari tengah sampai akhir, nanti digunakan untuk mencatat catatan-catatan yang dicatatkan di papan tulis, sebenarnya seperti itu. Makanya ini juga sudah saya sampaikan, PDF-PDF itu mungkin bisa ditulis saat ini. Dan memang nanti kalau kita sudah tatap muka, nanti akan saya cek satu persatu apakah kalian melakukan tugas-tugas itu nanti. Saya minta untuk dicatat ya, karena nanti catatan ini akan berlanjut sampai kelas
2 dan nanti juga teknisnya sama. Bukunya dipakai lagi di kelas Ya, berapa nanti? 2. Jadi bilang buku yang di kelas 1 ini nanti dipelajari sampai kelas 2. Jadi jadi satu nanti. Tapi dari kelas 2 adalah dibagi nanti. Ya, Seperti terima itu. kasih. Ya. Jadi itu yang perlu kalian ingat anak-anak kelas 7 bahwa untuk pelajaran Faraid kalian siapkan satu buku tulis kosong. Buku tulis jangan yang polos ya, yang ada garis-garisnya itu loh. Buku tulis biasa sidu atau apa yang ada garisnya. Kemudian kalian tulis salin, bed atau nandom di kitab Risalatul Hadikiyah. Nandomnya itu di bagian depan. Bagian depan itu berarti yang kanan. Ya. Untuk mulai tengah ke kiri nanti kalian buat nulis terjemah atau catatan-catatannya seperti itu. Untuk terjemah dan catatannya nanti akan dikirim ke grup WA kalian, bisa sehari sebelum Ya, KBM sehari sebelum daring KBM atau bisa, mungkin 2 hari sebelum KBM biar daring bisa nanti akan dipelajari terlebih dahulu. dikirim ke grup WA, nanti bisa kalian baca dan kalian tulis di buku catatan kalian. Nanti kalau pas masuk akan diperiksa oleh Bapak Ahmad Sofi Lutfi untuk pelajaran-pelajarannya seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak. Nah, untuk hari ini kita cukup satu pelajaran, namun sebelum saya tutup ada sedikit pengumuman yang perlu kalian perhatikan untuk anak-anak kelas 7. Nah, bisa dilihat di layar kalian bahwa untuk kegiatan KBM daring MTS NUTBS Kudus untuk pertemuan keempat dan selanjutnya ini ada pengumuman dari pihak Telkomsel. Ada, ini bukan promosi ya, tapi ini saran atau anjuran untuk kalian yang kemarin merasa keberatan terkait kuota, yang mana kuotanya boros atau mahal atau gimana memakai aplikasi Zoom. Ini dari Telkomsel ada promo untuk belajar daring atau terus belajar di rumah. Nanti kalian bisa buka di telkomsel.com kuota belajar. Nah, itu yang saya tandai. Kalian tulis saja di HP kalian atau nanti akan di-share di grup WA kelas masing-masing alamatnya, nanti kalian buka, kalian bisa baca-baca. Nah, di situ ada paket murah untuk aplikasi Zoom. Nah, karena kegiatan KBM kita menggunakan aplikasi Zoom, nah di situ ada paketan murah. Di sini cuma kalian membayar Rp10 untuk paketnya. Jadi nanti kalian bisa baca, tapi ini hanya untuk perdana baru. Jadi kalian nanti beli di counter-counter di toko pulsa ya Pak ya. Di counter pulsa kalian tanya kuota belajar Telkomsel gitu. Kuota belajar Telkomsel, nanti kalian akan dikasih perdana baru, voucher baru yang ada tulisannya kuota belajar. Nah, harganya nanti Rp5.000 di counter-counter. Mungkin kalau yang rumahnya jauh dari di luar Jawa atau mungkin jauh dari kota, mungkin nanti harganya bisa 6.000 atau 7.000, tapi enggak sampai 10.000 harganya. Nah, itu cuma 5.000. Nanti kalian bisa paketkan seharga Rp10. Nanti kalian akan dikasih kuota, ada kuota Ilmupedia dan kuota conference. Nah, Ilmupedia nanti kuotanya bisa kalian gunakan untuk mengakses Google Classroom, Genius, aplikasi-aplikasi Ilmupedia banyak sekali. Nanti di halaman websitenya bisa kalian baca semuanya. Kemudian untuk kuota conference-nya itu bisa digunakan untuk mengakses Zoom, khususnya yang kita gunakan saat ini Zoom, kemudian bisa Google Meet dan yang lainnya, bisa CloudX, Microsoft Teams, YouMeetMe, tapi yang kita pakai Zoom. Jadi bisa kalian gunakan untuk mengikuti proses KBM daring seperti itu. Nah, untuk ketentuannya nanti kalian bisa baca di halamannya apa itu kuota belajar. Di situ dijelaskan kuota belajar adalah layanan kuota gabungan antara Ilmupedia dan Conference. Jadi tidak hanya bisa membuka Google Classroom, tapi kalian juga bisa gunakan kuotanya untuk aplikasi Zoom. Kemudian apa yang dimaksud dengan paket pada kartu perdana? 10 GB kuota belajar seharga Rp10 dan bagaimana spesifikasinya di situ akan dijelaskan. Nanti kalian baca-baca lagi. Kemudian bagaimana cara memastikan aktivasi paket telah berhasil, di situ juga ada. Kemudian di mana saya bisa menemukan layanan kuota belajar. Nah,
Pelanggan dapat menemukan layanannya ini di yang pertama di paket internet di My Telkomsel, aplikasi My Telkomsel dengan cara download aplikasi My Telkomsel atau kalian bisa klik bintang 363 bintang 844 pagar. Tapi ini khusus untuk perdana baru yang berlabel kuota belajar. Kalau yang nomor-nomor tidak ada labelnya kuota belajar tidak bisa dipaketkan ini. Jadi yang perlu digarisbawahi ini untuk perdana baru. Jadi ini akan meringankan beban orang tua kalian, meringankan beban kalian untuk mengikuti KBM daring MTS NUTBS Kudus memakai aplikasi Zoom. Gitu ya. Nanti dibuka sendiri, kalian baca-baca. Untuk perdananya kalian bisa cari di counter terdekat atau bisa kalian kalau di dekatnya tidak ada counter bisa nitip temannya yang mungkin sudah mendapatkan kuota belajar, bisa nitip seperti itu. Nah, insya Allah nanti akan di-share pengumuman selengkapnya di grup WA kelas masing-masing kali. Perhatikan saja apa yang akan disampaikan oleh Humas melalui grup WA kelas. Demikian untuk KBM pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan kita terus diberi kesehatan oleh Allah, dijaga oleh Allah agar kita bisa mengikuti KBM ini dengan baik dan lancar tentunya. Sebelum saya tutup, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. مولاي صل وسلم